Kunci ini kalau saya sebutkan, saya sangat yakin Anda semua akan mengatakan, oh itu ya. Iya, sebuah kalimat saudaraku yang sangat sederhana sekali, yaitu La ilaha illallah. Bagaimana seorang hamba, seorang manusia mengetahui tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau Anda ingin saya simpulkan makna daripada judul kita ini adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita Allah ada, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana saya berhubungan dengannya. Kalau Anda sudah tahu Anda punya Tuhan, dalam kondisi Anda senang atau Anda susah, Anda tetap akan merasakan kebahagiaan. Lebih dalam kita bahas masalah ini. Nabi kita Muhammad SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama saudaraku tidak ada perintah ibadah, nggak ada sholat, belum ada sholat karena Isra Mi'raj terjadi di tahun 11 dari masa kenabian. 10 tahun pertama tidak ada sholat, tidak ada perintah sedekah, tidak ada perintah jihad, tidak ada puasa, umum saja, artinya tidak ada yang sifatnya merupakan kewajiban. Mungkin disuruh membantu orang. Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan Bilal, dipuji oleh Allah SWT, tapi bukan sebuah perintah dalam masalah mengeluarkan harta. Puasa juga Ramadan diwajibkan pada saat tahun 2 Hijriah sebelum perang Badar. Belum ada ibadah-ibadah umumnya. Lalu apa yang Nabi SAW dakwakan selama 10 tahun? 10 tahun, bukan 1-2 minggu atau 1-2 bulan jemaah sekalian, tapi 10 tahun. Sebuah hadis yang sahih yang Nabi SAW mengatakan kepada masyarakat Mekah, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, dan yakini dengan hati kalian, la ilaha illallah, kalian pasti akan beruntung dan bahagia. Bagaimana memahami kalimat ini? Lebih dalam lagi, sebuah hadis yang sahih. Seorang sahabat bertanya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya Rasulullah, apa itu kebahagiaan? Bagaimana supaya saya bisa bahagia dalam segala keadaan saya? Dalam senang ataupun susah? Apa jawaban Nabi SAW? Kalimat yang sederhana. Qul Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu bahwasanya Tuhanku ada bernama Allah, dan istiqamalah. Apa yang dia perintahkan, yang halal nikmatin, apa yang dia larang haramkan tinggalkan. Selesai, itu kebahagiaan. Dari bahasan atau mukaddimah ini, mari kita lebih dalam membahas apa itu la ilaha illallah. Kenapa orang dalam hadis dikatakan siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah pasti masuk surga? Kenapa semua dakwah para nabi kita lihat dalam surah Anbiya, surah Nuh, ya, surah-surah nama para nabi, semuanya umumnya mengatakan kepada kaumnya, ucapkanlah, ikrarkanlah la ilaha illallah. Ya, kenapa kalian sembah selain Allah? Selalu begitu. Makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apa makna Tuhan jemaah sekalian? Tuhan adalah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengadakan. Apapun yang kita lihat dan tidak kita lihat. Ya, kadang-kadang saya bahasakan dalam pengajian saya kalimat la ilaha illallah ini luar biasa, kalimat simpul yang memberikan jawaban kepada Anda semua tentang apa yang akan jadi pertanyaan di selama kita hidup ini. Apa yang kita lihat semua jadi terjawab hanya dengan kalimat ini saja. Saya waktu kuliah di Madinah dari SMP, dari SMA sampai S1, 7 tahun di sana. Tiap hari saya dengarkan hadis Nabi SAW, Al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian tingkatan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertingginya iman itu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatu adha anit tariq. Dan yang terendahnya iman itu adalah memindahkan duri atau sesuatu dari jalanan yang berbahaya bagi manusia. Saya terus bertanya, iman tertinggi la ilaha illallah. Bagaimana memahami ini? Apakah hanya sekedar ucapan seperti yang kita lakukan selama ini? Terus saya berkecamuk selama 7 tahun sampai saya terjun di dakwah tahun 99 atau 98 mulai terjun ke Indonesia. Kemudian saya coba renungi, mulai saya berdakwah, baru saya dapat jawabannya gitu. Apa yang akan saya paparkan pada antum atau pada anda sekalian pada malam ini, pengalaman hidup saya sebenarnya. Dari jalan yang panjang, dari dakwah yang saya ingin tahu apa sebenarnya makna kalimat ini gitu. Ternyata saya menemukan bahwasanya apapun yang saya lihat dan saya tidak lihat, dari malaikat, jin, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan,
segala macam warna yang saya lihat, karakter, bahasa manusia, apapun yang tidak dilihat dan tidak kita lihat, itu kalau kita maknakan la ilaha illallah artinya semua kembali kepada pencipta yang satu itu. Antum atau anda sekalian pandangkan mata ke langit, lihat bintang-bintang, pergantian siang malam, udara, burung yang berterbangan di bumi ini, apapun warna, hijau, buah-buahan, apel rasanya begini, jeruk seperti ini, beragam macam, manusia yang wajahnya ada yang posternya atau farasnya seperti ini, ada kulitnya seperti itu, bahasanya yang berbeda, tumbuh-tumbuhan yang beragam macam, kemudian hewan-hewan, hewan darat sendiri bentuknya, hewan lautan sendiri bentuknya, kemudian ada yang ganas, ada yang tidak, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh. Dari mana semua ini? Kalau kita kembali kepada kalimat simpul tadi, kita akan meyakini, oh jawabannya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala.